Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Ayu yang bakal nemenin kalian semua di podcast Widi Magri kali ini. Tentunya bersama narasumber kita yang bakal keren banget. Pasti udah pada tahu sih siapa yang banyak yang nebak pasti siapa yang bakal jadi narasumber di podcast Widi Magri kita kali ini. Ya ada Mas Tanjung. Iya. Ya mungkin Mas Tanjung bisa nyapa teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di podcast ini, kalau nggak salah ini podcast yang pertama ya. Ya, jadi mungkin dari teman-teman ini bisa menyaksikan podcast ini dan didengarkan dengan baik-baik ya teman-teman. Ya, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi aku Alfian Tanjung, di sini selaku BPH dari Himagri untuk periode 2021-2022. Ya, jadi di podcast kali ini aku bakal nanya-nanya nih sama Mas Tanjung. Mungkin pertanyaan yang bakal aku ajuin ini bakal mewakili pertanyaan teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini. Jadi langsung aja nih. Aku penasaran nih, apa sih yang bikin tertarik dari dunia pertanian sehingga Mas Tanjung memutuskan untuk terjun ke dunia pertanian ini? Ya, sebenarnya untuk tertarik ya. Mungkin lebih tepatnya apa sih yang ngebuat Mas Tanjung ini sekarang kok bisa di dunia pertanian ya? Karena untuk tertarik itu gini yuk, aku itu dulu bener-bener gak ada ketertarikan sama sekali di dunia pertanian ini. Jadi untuk ketertarikan sendiri itu kan biasanya timbul ketika kita sudah terbiasa di lingkup yang kita selami. Jadi dulu itu memang gak ada ketertarikan aku untuk UTBK sendiri dan mempelajari sendiri itu gak ada sama sekali untuk dunia pertanian. Nah, tetapi ketika memang sudah masuk di dunia pertanian ini, ternyata ya ada beberapa faktor yang bisa bikin pribadiku khususnya ya sebenarnya bukan cuma aku aja, banyak orang yang mengalami juga. Tapi ini dari sudut pandangku, aku itu ngerasa di dunia pertanian ini kayak nggak semata-mata bisa dianggap remeh. Memang kan banyak orang-orang ini di lingkup-lingkup UPN lah khususnya, banyak yang mengira bahwasannya jurusan yang ada di Fakultas Pertanian ini ya gitu-gitu aja. Palingan mempelajari tentang bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara untuk berbisnis di bidang pertanian. Ya sebenarnya nggak cuma itu aja. Jadi yang normatif mungkin bisa dilihat itu ada prospek jangka panjangnya untuk dunia pertanian ini. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa dilihat dari lingkup pertanian. Contohnya di jurusan kita aja ya, agribisnis. Agri sendiri pertanian. Kita bisa mempelajari tentang pertanian dalam skala besar maupun skala kecil. Terus di bisnisnya kita juga bisa mempelajari bagaimana cara kita untuk memasarkan, entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri, tergantung bagaimana cara kita berproses selama kita berkuliah di sini. Tapi juga banyak sekali lingkup-lingkup pekerjaan bahkan di luar pertanian yang bisa kita selami. Karena bahwa di lingkup pertanian ini memang banyak dipandang lah sama perusahaan-perusahaan ya, khususnya yang bergerak di bidang benih, suplai benih, lalu suplai produk-produk pertanian. Kan banyak yang melihat dari jurusan kita khususnya ya. Ya mungkin itu. Nah, di pertanian sendiri itu kan ada beberapa jurusan kan ya Mas sebenarnya. Nggak cuma ada agribisnis saja, ada ilmu tanah, ada agroteknologi. Di antara semua itu kenapa kok akhirnya Mas Tanjung ngerasa kayaknya kliknya di agribisnis gitu? Iya, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan juga ya, kenapa kok kita itu milih agribisnis, bukan agrotek, bukan ilmu tanah dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk memilih jurusan sendiri kan kita harus sadar dan mengetahui ya kemampuan yang kita punya itu seperti apa. Meskipun ketika kita UTBK itu kita ngelihat, wah ini nilai yang paling sedikit apa yang bisa tak masukin. Ya meskipun kita ngelihatnya begitu, kita juga harus mengukur tingkat kemampuannya kita juga. Nggak mungkin kan kita misalnya
nggak mampu dalam bidang sistem informasi atau hubungan internasional, tetapi kita pengen UTBK masuknya ke situ karena mengedepankan gengsi. Nah, kenapa kok aku nggak milih ilmu tanah dan agrotek? Karena di ilmu tanah sendiri, ya aku jujur nggak seberapa memahami terkait tanah, khususnya kayak kandungan-kandungan, lalu untuk pekerjaannya dalam jurusan ilmu tanah itu nanti kedepannya seperti apa, memang minim informasi. Terus untuk agroteknologi sendiri, yang aku tahu sebelum masuk kuliah ini, agroteknologi itu benar-benar mempelajari tentang murni pertaniannya. Jadi tidak ada bisnis, terus tidak ada pemasaran di dalamnya, beda kayak agribisnis ini. Tuh, jadi aku benar-benar nggak bisa kalau mempelajari sesuatu yang memang aku menyadari kemampuan diriku ini nggak mumpuni di bidang itu. Jadi aku milih agribisnis karena di agribisnis ini kan ada kata agribisnis, berarti bisnis. Pemasaran ya, yang ada hubungannya dengan bisnis ya. Jadi aku kan bisa belajar otodidak pun juga bisa kalau misalnya bisnis. Karena bisnis kan memang di era sekarang ini marak-maraknya, sedang marak-maraknya ya, gitu. Banyak yang tertarik. Jadi bisa lah belajar otodidak. Kalau misalnya murni pertanian kan kayak agroteknologi dan ilmu tanah tadi kan nggak mungkin kita belajar otodidak kan, harus ada yang membimbing, khususnya ya dosen-dosen di pertanian ini. Ya, gitu. Nah itu kan pandangan Mas Tanjung waktu di awal nih. Ya. Setelah menjalani, sekarang Mas Tanjung udah semester berapa ya? Semester 4. Nah udah jalan 4 semester ini, setelah ada di pertanian ini, apakah ternyata emang udah lebih mendalami pertanian ini, apa emang ternyata udah bener ambil agribisnis, atau ternyata sekarang Mas Tanjung malah ngerasa ada kecocokan di agrotek atau di ilmu tanah gitu? Ya untuk kecocokan sendiri itu sebenarnya kalau dari aku ya, ini pribadiku, nggak tahu kalau dari orang-orang lain itu sebenarnya ya jujur aja belum cocok sih kalau untuk di jurusan agribisnis maupun agrotek ilmu tanah. Oh bahkan di agribisnisnya aja belum ngerasa ada cocok gitu? Iya gitu, karena memang kita kuliah kan berbeda ya dengan lingkup SMA. SMA kita bisa menyesuaikan diri dengan cepat karena memang pelajaran-pelajaran, mata pelajaran yang dihadirkan di SMA pun nggak seberapa intens dan nggak seberapa detail mengenai mata pelajaran itu. Jadi kita masih menerka-nerka. Nah, tetapi kalau di lingkup perkuliahan ini kan ketika mempelajari agribisnis, ya kita harus benar-benar mendalami apa substansinya yang harus kita pelajari, yang harus kita implementasikan di dalam agribisnis itu apa aja. Jadi di sini aku masih belum menemukan terkait aku ini di agribisnis untuk prospek jangka panjangnya ini apa. Oh, ya memang ya masih terus mencari gitu ya. Iya, masih terus mencari selama 4 semester ini. Yaitu caranya ya banyak sih. Yang pertama ya mungkin dari sisi organisatoris ya bisa memperbanyak relasi tentang pertanian melalui senior-senior kan bisa ya. Karena memang sepengetahuanku atau aku juga sering ketemu juga sama senior-senior itu, kebanyakan mereka bergerak di bidang bisnis di pertanian ini. Jadi mulai dari mereka itu membangun sendiri, seperti kalau Ayu tahu itu di sini ada Nandurin. Jadi itu bisnis yang dijalankan sama Fakultas Pertanian, campuran antara agribisnis sama agroteknologi mahasiswanya. Tuh, terus ada juga yang memang dia ini menjadi karyawan tetap, lalu lama-kelamaan karena bisa survive ya dari perusahaan itu, jadi dia bisa menjadi kaki tangan dari CEO-nya. Tuh. Nah itu aku akhirnya kan bisa tahu sedikit demi sedikit gimana sih dari agribisnis ini. Itu kan dari organisatoris. Kalau misalnya dari akademik mungkin aku lebih memilah-milah ya untuk mata kuliah. Jadi kan ada banyak mata kuliah kayak dasar ilmu tanah, terus dasar budidaya tanaman. Mungkin aku bisa memilah-milah sebenarnya ini yang mana yang tak jadikan prioritas dari semua mata kuliah ini. Karena kita juga nggak bisa naif juga ya kalau misalnya memilih semua mata kuliah ini untuk didalami dan untuk dipelajari secara intens, kan nggak bisa. Sulit bagi otak kita nerima itu.
Jadi aku benar-benar memilah mana yang diprioritaskan, mana yang harus aku pelajari benar-benar. Itu sih kalau dari aku. Dari semua itu yang ada di pertanian, mata kuliah, akhirnya Mas Tanjung ada ngerasa paling suka atau condong ke salah satu mata kuliah apa gitu? Ya, jadi di semester 3 kalau nggak salah itu ada praktikum dasar budidaya tanaman kalau nggak salah ya, sama dasar pertumbuhan tanaman kalau nggak salah, DBT sama DPT itu. Jadi benar-benar kita kan mempraktekkan bagaimana cara menanam tanaman itu, terus bagaimana cara kita mengetahui penyakit-penyakit apa aja yang ada di tanaman-tanaman. Nah itu kan bisa kita pikirkan prospek ke depannya. Kalau kita bisa cara menanamnya dengan baik, kalau bisa kita mempraktekkan dengan baik, kan kita bisa tahu nanti ini ke depannya tanamannya akan tumbuh seperti apa, apakah sehat, apakah sakit. Terus kita juga mengetahui kira-kira ini dampak negatif-negatifnya itu apa aja dari kita menanam tanaman-tanaman itu. Jadi kita kan bisa memikirkan kayak, wah ini bisa dijadikan bisnis kayaknya, bisa dijadikan lahan pekerjaan ketika memang sudah lulus ataupun belum lulus, bisa dijadikan lahan pekerjaan kayak gitu. Keren. Berarti Mas Tanjung juga selalu melihat prospek kedepannya seperti apa gitu ya untuk Mas Tanjung sendiri, karir kedepannya. Ngomong-ngomong organisasi, Mas Tanjung ini kan sebagai ketua umum Himagri nih kan sekarang. Ya kebetulan. Ya, itu apa ya yang bikin Mas Tanjung, apa sebelumnya emang Mas Tanjung tuh suka ikut organisasi di sebelum kuliah ini, mungkin di SMA atau SMP gitu? Ya, untuk sekedar informasi aja, aku dari dulu SD, SMP, SMA nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Meskipun lingkup kecil maupun lingkup besar itu nggak pernah. Terus akhirnya apa yang membuat Mas Tanjung tertarik atau mau nyoba ikut organisasi baru di kuliah ini? Ya mungkin ini ya, kita kan ketika memasuki masa kuliah kan pergantian, ibaratnya pergantian musim dari yang musim semi yang indah-indahan di SMA, terus kita beralih ke musim dingin yang harus survive, yaitu dunia perkuliahan. Jadi kita di dunia perkuliahan kayak ketika masuk, ya kita harus benar-benar memilih dengan cepat. Kita itu harus apa di dalam perkuliahan ini. Kita harus menjadi sosok akademisi, atau kita harus menjadi sosok yang organisatoris, atau kita, kalau sekarang ini istilahnya ada mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Gitu kan. Nah, kebetulan memang aku di sini ada pikiran kayak lebih mengedepankan mencari relasi, karena menurutku relasi itu segalanya. Karena dengan relasi kita bisa tahu di perkuliahan ini segi politiknya seperti apa, segi akademiknya seperti apa, dan apa saja yang belum diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa lain tapi sudah diketahui oleh yang punya relasi ini gitu. Jadi aku ya itu tadi lebih ke relasi aja sih. Jadi akhirnya Mas Tanjung ngerasa mau ikut organisasi karena ya mungkin juga sebelumnya belum pernah ada pengalaman di organisasi ya, terus bener. Juga ngelihat tadi kembali lagi Mas Tanjung selalu lihat prospek di pertanian gimana, terus dengan relasi yang mungkin didapat dari organisasi yang Mas Tanjung, dan sekarang udah jadi ketua Hima kan pasti semakin luas lagi ya kan Mas relasinya. Iya benar. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk prospek karirnya Mas Tanjung ke depan juga. Oh ya, ada nggak aktivitas atau kesibukan Mas Tanjung selain di organisasi dan kuliah? Mungkin ada Mas Tanjung aktivitas apa di luar gitu? Mungkin teman-teman di sini semua ada yang penasaran juga gitu. Ya kebetulan kalau aku sendiri ya di sini untuk aktivitas di luar organisasi, mungkin contohnya kayak pekerjaan gitu ya. Oh kerja juga ya Mas? Iya kebetulan sekarang ya disambi kecil-kecilan lah, meskipun cuma driver ojol tapi kan ya kita kan tetap disambi, karena memang ketika kita semakin dewasa kan pastinya ya tidak menutup kemungkinan juga kita juga butuh sangu ya. Dan dari orang tua juga nggak bisa kalau misalnya ngasih terus-terusan. Dan kebetulan aku ini dari SMA kelas 12 sudah istilahnya kasarnya los sama orang tua, bener-bener nggak kasih itu. Jadi harus ya kalau kita stay di zona nyaman ya nggak bisa, ya kita harus survive dulu. Ya itu dari segi organisasi kan bisa dapat ya akhirnya, oh
nanti ketika lulus gini, mau gini. Terus sekarang juga ada kesibukan, kayak kebetulan ada organisasi yang satunya mungkin nggak bisa tak sebutin di sini ya. Di luar kampus lah ya. Ya, di luar kampus gitu. Terus habis gitu ya memang pekerjaannya ya tadi itu driver ojol. Nah, kenapa kok aku memilih itu? Karena kalau misalnya pekerjaan tetap kan jelas nggak bisa ya. Kita harus membagi waktu antara pagi itu kuliah, siang organisasi, malam pekerjaan itu nggak bisa. Jadi memilih pekerjaan yang benar-benar bisa menyesuaikan gitu. Waktunya relatif lah. Wah, luar biasa banget ya. Berarti ternyata selain aktif di organisasi, bahkan ada organisasi di luar kampus juga ya. Terus kuliah juga, terus ternyata juga bekerja. Patut buat jadi teladan ya Mas Tanjung ini. Waduh, ya enggak juga. Banyak. Mungkin buat teman-teman yang akan jadi generasi penerusnya Mas Tanjung bisa ngambil banyak sisi positif yang bisa ditiru ya. Ya, benar-benar. Apa sih benefit dan suka duka yang Mas Tanjung dapetin sejauh ini dengan seluruh kesibukan Mas Tanjung ini? Seluruh kesibukan, benefit dan suka duka. Dukanya langsung. Mungkin ini dulu aja ya, suka dukanya dulu aja ya. Ya, boleh. Jadi untuk suka duka sendiri di dunia perkuliahan ya khususnya, itu kan sekarang aku ada 3 ya, kuliah ya, berorganisasi ya, bekerja juga. Wah, berarti sibuk banget ya Mas ya. Jadi gimana tuh Mas, tips and trick versinya Mas Tanjung untuk ngebagi waktu dari semua kegiatannya Mas Tanjung itu? Iya, mungkin kalau untuk tips and trick ya, sebenarnya perlu kebiasaan dulu, pembiasaan dulu ketika kita dulu peralihan masa-masa SMA yang kita belum tahu caranya ngebagi waktu dengan baik itu gimana. Terus ke masa kuliah yang seharusnya kita juga udah merasa dewasa ya, di umur-umur kita yang udah 19, 20. Itu memang butuh pembiasaan sedikit sih. Jadi caranya gimana biar kita bisa terbiasa dengan waktu-waktu kita yang padat. Contohnya kayak aku sekarang kan ada di dunia kerja, juga di dunia organisasi dan di dunia perkuliahan. Nah, itu mungkin aku lebih ngebanyakin waktu dengan hobi-hobi yang menunjang ya. Cuma di sini aku mungkin nggak bakal ngejelasin hobiku, cuma ngejelasin tentang tipsnya gimana. Jadi yang pertama itu harus ngebuat timeline. Jadi nggak cuma di rapat-rapat aja yang kita perlu timeline, tapi di kegiatan kita sehari-hari pun kita juga perlu timeline acara di hidup kita. Biasanya orang-orang menyebutnya gitu. Mungkin dari pagi, misal kita acaranya ada rapat, ada kelas atau apapun itulah, itu kita tulis di kalender yang ada di HP, kita tulis gimananya, kita tulis tanggal ini ada kegiatan apa, tanggal berikutnya ada kegiatan apa, minggu depan ada kegiatan apa, kayak gitu. Terus habis gitu, kalau misalnya kalian ngerasa keteteran, ya mau nggak mau harus ngerelain salah satu kegiatan. Maksudnya ngerelain ini bukan kalian ngelepas gitu aja, tapi pastinya kan kalian kalau di kuliah punya teman, nah itu mungkin bisa minta tolong teman kalian untuk ngebantu, nge-backup gitu. Terus kalau di organisasi kan, misalnya aku sekarang ini ketua, nah punya anggota, nah itu aku minta tolong ke anggotaku buat nge-backup kegiatanku. Terus kalau di pekerjaan ya mungkin bisa off sebentar di pekerjaan, kan nggak mungkin juga ya kalau anak-anak kuliah itu pekerjaan tetap kan nggak mungkin, pastinya kayak ya semi-semi gitulah, jadi kan bisa di offin. Ya mungkin itu sih tips singkatnya. Jadi buat yang kuliah sambil organisasi sambil kerja, sebisa mungkin pekerjaannya itu yang bisa menyesuaikan ya Mas? Ya gitu, bisa menyesuaikan, jangan berat-berat lah. Keren. Selanjutnya, gimana sih pandangan Mas Tanjung mengenai pertanian saat ini, di era saat ini? Era saat ini berarti industri 5.0 ya? Iya. Ya kalau misalnya era pertanian saat ini yang tak lihat ada 2 prospek. Yang pertama itu prospek dari negara, yang kedua itu prospek dari SDM-nya. Kalau dilihat dari negara kita sendiri di industri 5.0 ini, kalau tak rasa ya masih kurang. Karena apa? Kurangnya itu dari segi pemikiran pemerintah yang menjalankan politik-politik ataupun
ekonomi di bidang pertanian. Jadi mereka sekarang ini kan Indonesia kan tidak menutup kemungkinan ya jagung dan beras itu masih impor, padahal kita mempunyai kurang lebih 500.000 ton cadangan beras, cadangan jagung di Indonesia. Tetapi karena memang pemikiran-pemikiran dari pemerintah yang memimpin negara ini masih bisa dibilang minim dan tidak seberapa memikirkan untuk prospek jangka panjangnya, jadi mereka masih tetap untuk impor terus. Kalau nggak salah sekarang ini Indonesia sering impor dari Cina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya lah. Tuh, jadi masih kurang berkompeten dunia pertanian di era sekarang ini dan kurang bisa bersaing di negara-negara lain. Kalau dari segi SDM, sebenarnya SDM kita itu sudah bagus. Apalagi saat ini banyak penemuan-penemuan dari mahasiswa ya. Dari mahasiswa itu banyak penemuan kayak mesin untuk mengolah padi, mengolah jagung dan lain sebagainya. Terus habis gitu juga petani-petani saat ini kan juga sudah cerdas mereka. Jadi enggak apa-apa itu harus ke bosnya, apa-apa harus ke pemerintah. Tapi sekarang dari petani-petani sendiri dan dari mahasiswa pun sudah cerdas untuk menyikapi masalah pertanian yang ada di Indonesia. Cuma ya itu tadi, kembali ke minusnya sebagai pimpinan negara kan harus mengerti kondisi-kondisi dari SDM yang dimiliki di negara tersebut itu bagaimana. Itu. Jadi pandanganku ya, kalau bisa pertanian untuk kedepannya lebih meningkat lagi lah, dari pemikiran pemerintah, dari SDM itu bisa ditingkatin lagi karena memang saat ini lagi menurun. Itu sih dari aku. Ngomong-ngomong permasalahan pertanian Indonesia saat ini, setahu saya dari tahun ke tahun ini minat generasi muda ini semakin berkurang nggak sih Mas ke pertanian ini? Iya benar, semakin berkurang ya, karena itu tadi mereka oke lah kuliah di pertanian, terus orang tuanya punya usaha pertanian. Tapi kan kita nggak tahu dia itu pemikirannya memang benar-benar ingin fokus di pertanian itu atau sebenarnya dia itu hanya sekedar paksaan atau terpaksa dari dirinya dia sendiri. Kita kan nggak tahu. Ya tadi akhirnya mengakibatkan minat itu jadi menurun karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, prospek apa yang akan mereka dapatkan jika mereka menekuni hal ini. Ada nggak sih Mas hal-hal yang mungkin bisa Mas Tanjung sampaikan ke teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini? Mungkin buat teman-teman yang sekarang masih ya nggak tertarik sama sekali pertanian atau bahkan ada yang meremehkan bidang pertanian ini, ada nggak yang mau Mas Tanjung sampaikan ke mereka, mungkin bahkan bisa menarik mereka bahwa emang pertanian tuh nggak segitunya yang mereka pikirkan gitu? Ya itu pertanyaan bagus sih. Jadi aku pernah dapat ilmu ya waktu bertemu dengan salah satu dosen, namanya nggak apa-apa ya sebut nama ini. Dosen ya. Jadi namanya Pak Taufik, yang mungkin dari teman-teman angkatan 20 tahu ya. Jadi beliau itu mengatakan bahwasannya jika kalian memang sudah masuk di jurusan pertanian, meskipun itu karena diri kalian terpaksa, karena nilai kalian memaksa kalian untuk masuk di pertanian, khususnya di prodi agribisnis ini ya, karena kita sekarang memang ada di agribisnis. Kalian tidak perlu memikirkan kayak, tuh aku tak UTBK lagi lah, aku nggak cocok di jurusan ini. Nah, kalian sebelum bilang nggak cocok, seharusnya kan kalian menggali lebih dalam dulu. Ketika kalian masuk di jurusan itu, apa saja yang bisa kalian dapatkan? Seharusnya kan kalian menggali lebih dalam dulu sebelum kalian menyatakan bahwasanya kalian tidak cocok di jurusan itu. Karena setiap jurusan, setiap prodi, nggak dalam UPN aja ya, dalam semua kampus, semua jurusan yang ada di Indonesia ini pastinya punya kelebihan masing-masing dan punya prospek kerja yang menjanjikan pastinya, khususnya di pertanian ini. Nah, jika kalian menekuni kayak misalnya di jurusan agroteknologi itu kan banyak kayak pembelajaran tentang praktek lapang langsung dalam pertanian itu kan banyak. Nah, itu jadi kita bisa tahu gimana sih caranya memanajemen pertanian ini dengan baik, gimana sih caranya mendapatkan penghasilan atau passive income dari pertanian ini gimana. Ya jangan melihat cuma ngolah daun-daunan, pohon dan lain sebagainya terus kalian bilang nggak minat gitu aja. Kalian nggak tahu potensi-potensi apa aja yang ada di pohon ini, yang ada di tanaman ini, yang ada di tanaman yang kalian tanam, kan nggak tahu. Itu sih. Jadi jangan berpandangan
jelek dulu terkait jurusan kita masing-masing. Nah, berarti buat teman-teman semua yang nonton sekarang nih, mungkin untuk yang pasti ada nih 1-2 orang yang berniat untuk tahun depan nih ngulang UTBK. Iya, pastilah itu. Pesan berarti buat mereka, mungkin mereka bisa sebelum, ya nggak apa-apa sih, itu kan kayak pilihan mereka masing-masing. Tapi seenggaknya kalau saran dari Mas Tanjung ini berarti seenggaknya kalian melihat lebih dalam lagi, apakah benar-benar pertanian yang sebenarnya bidang pertanian ini benar-benar seperti yang kalian pikirkan sampai kalian ngerasa nggak ada kurang prospek ke depan untuk karir kalian ini di bidang ini mungkin kurang, makanya kalian mau UTBK ulang tahun depan. Jadi mungkin bisa mengenal bidang pertanian ini lebih dalam lagi ya. Mungkin ada hal-hal menarik yang justru kalian nggak sangka ini ada di bidang pertanian gitu ya Mas. Iya, karena kan kita misal nggak minat sama matkulnya, oke, nggak minat sama matkulnya, tapi kan nggak menutup kemungkinan kita buat menggali yang lainnya, kayak apa aja pekerjaannya, meskipun kamu nggak doyan sama sekarang kita metode kuantitatif misal, nggak doyan, ya nggak apa-apa, jangan fokus itu, fokus yang lain, kan nggak selalu kamu berfokus di banyak titik, cukup 1 titik aja. Bener. Oke. Pendapat Mas Tanjung ini tentang kaum milenial saat ini mengenai isu-isu pertanian yang sedang marak diperbincangkan di Indonesia, ini gimana menurut Mas Tanjung? Ini isu pertanian yang apa dulu? Apa bebas gimana? Mungkin sekarang yang lagi ramai itu lagi naiknya harga minyak goreng ya Mas. Pandangan Mas Tanjung tentang era generasi saat ini melihat isu-isu seperti ini bagaimana? Ya, kalau aku sih lebih ke ketidakpedulian dari era saat ini. Karena apa? Oke lah, kita banyak menemui di banyak titik di kota-kota itu terjadi aksi demonstrasi, terus-terusan aksi, hari ini aksi, besoknya lagi aksi. Oke lah, mungkin mereka dilihat sama orang yang tidak tahu, itu dilihatnya, mereka peduli sama nasib-nasib rakyat, mereka memperjuangkan nasib rakyat, oke. Tapi kan untuk kita dari kaum-kaum yang tahu bahwasannya mereka tidak perlu melakukan itu. Karena apa? Pasti akan terjadi, kasarnya sia-sia lah. Mereka loh ngomong ini itu di depan gedung DPRD, di depan gedung DPR RI, ya percuma dong. Kalau misalnya dari pemerintah yang mereka demo itu tidak menjalankan apa yang mereka mau, apa yang mereka minta, meskipun sudah ada kesepakatan kayak biasanya kalau di demo itu kan ada kayak tuntutan yang harus ditandatangani oleh yang mewakili dari pihak pemerintahan. Ya kan? Nah, itu meskipun sudah ditandatangani, ya ini mohon maaf ya, pasti di demo itu kan ada yang namanya demo bayaran, ada yang namanya demo asli. Setauku kalau demo asli itu satu-satunya demo asli ya di zamannya Pak Soeharto. Itu benar-benar demo asli tanpa ada embel-embel bayaran ini itu. Kalau demo sekarang ya kepedulian itu cuma 10%, 90%-nya ya uang. Yang mendapatkan ya koordinator dari demonya. Ya sebenarnya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Aku juga baru tahu sih, soalnya aku sendiri juga nggak pernah yang terjun ikut demonstrasi kayak gitu. Aku malah sempet tertariknya itu yang sempet ada isu yang anak muda sekarang itu ikut-ikut demo, malah kadang nggak ngerti apa yang lagi didemoin gitu ya Mas. Iya benar, ya itu menarik. Kadang itu. yang cuman TikTok. Iya benar, mereka ikut demo, waktu ditanya kenapa kok ikut demo? Ya gak karena ngerti. nasib petani, nasib rakyat Indonesia saat ini sedang krisis, dan adanya krisis moral dari pemerintah. Terus ditanyai, emang apa aja yang membuat rakyat Indonesia kritis? Ya kurang tahu ya Mas ya, cuma ini dari teman-teman kan udah sepakat memperjuangkan. Nah kan dia tandanya kan nggak tahu. Terus habis gitu ikut demo tujuannya cuma bikin konten TikTok. Aku ikut demo. Terus kalau pimpinan Ormawa biasanya untuk eksistensi belaka tanpa tahu substansinya dari demo ini apa. Kan nggak perlu sebenarnya. Ya mendingan kalian tidur di rumah mengkaji sendiri. Itu kan daripada ikut demo capek panas-panas belum lagi kehujanan nggak direken sama ini pemerintahnya.
Itu. Bener. Oke, ini pertanyaan untuk menutup podcast Widi Magri kita kali ini nih Mas. Oke. Harapan Mas Tanjung untuk dunia pertanian di masa depan ini seperti apa? Harapan ya, mungkin ini harapannya dua, harapan untuk kita sebagai kaum mahasiswa dan untuk pimpinan-pimpinan negara ini ya, mungkin yang sedang minim pemikiran terkait ekonomi pertanian. Yang pertama untuk mahasiswa sendiri, kalau bisa kita ini khususnya di jurusan agribisnis, jangan hanya kita mengutamakan ego kita terkait mata kuliah, lalu organisasi, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus mengetahui bahwasanya di jurusan agribisnis ini kita bisa memperoleh banyak ilmu yang kita itu belum tahu dan kita belum dapatkan dari masa-masa SMA maupun di jurusan-jurusan lain. Jurusan lain oke lah, lebih menjanjikan, bisa kerja di perusahaan, tapi ya jangan melihat dari hal remeh yang seperti itu. Kita harus mengetahui betul-betul kira-kira kita itu nanti ke depannya benar-benar menjadi pengusaha atau hanya menjadi kaki tangan dari bos-bos kita nantinya. Tuh. Terus jangan sekedar kuliah ini kalian cuma mengikuti kuliah lalu keluar kelas, kalau online kan ya keluar kelas terus cuek gitu aja dalam masalah-masalah di Indonesia ini. Kalau bisa ya kalian tetap mengkaji, karena sebagai mahasiswa kita harus mempunyai intelektual yang kuat, apalagi kita juga udah dewasa, kita harus tahu bagaimana pemikiran-pemikiran dari pimpinan negara ini, lalu ekonomi pertanian, terus pemikiran-pemikiran dari kalian yang harus dikembangkan. Untuk untuk yang pemerintah sendiri ya, kalau bisa lebih dimasifkan lagi pemikiran terkait ekonomi dalam pertanian ini agar ya lebih maju aja sih pertanian yang ada di Indonesia ini. Ya kalau dari segi pemerintah ya aku juga nggak gitu paham ya Mas. Yeah. Aku tadi tertarik dari yang segi mahasiswanya juga. Menurutku dari yang Mas Tanjung sampaikan tadi kan berarti dari kitanya itu harus lebih memahami lagi tentang pertanian itu seperti apa, dan pada akhirnya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih juga gitu akhirnya di bidang pertanian. Mungkin juga menurut aku nih, mungkin juga pertanian yang di mata teman-teman yang dipandang sebelah mata itu juga kurangnya kontribusi dari teman-teman sendiri gitu nggak sih Mas? Iya benar ya, itu tadi ketidakpedulian dari teman-teman mahasiswa era sekarang. Mungkin kalau teman-teman semua sekarang yang nonton mahasiswa pertanian bisa mendalami pertanian lebih dalam lagi dan nantinya bisa menghasilkan kontribusi yang berarti dalam bidang pertanian, mungkin nggak menutup kemungkinan kalau di masa yang akan datang Indonesia bisa menjadi sektor pertanian yang paling maju di dunia, kan nggak? Ya, pasti, karena ya, SDA dan SDM-nya kan sangat kaya gitu ya Mas. Iya. Wah, keren banget sih. Jadi di podcast kali ini kita bisa banyak pembelajaran yang kita dapat nih dari sharing-sharing bersama dengan narasumber kita kali ini, Mas Tanjung. Semoga apa yang disampaikan sama Mas Tanjung sekarang bisa memberi pencerahan-pencerahan nih buat teman-teman semua yang nonton. Ya, makasih teman-teman semua yang udah nonton kita. Kami berdua, aku sama Mas Tanjung pamit undur diri di podcast kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.